Hai, balik lagi di segmen no script, no edit, di mana di segmen ini gak ada skripnya dan gak akan aku edit, langsung aku naikin aja gitu ke YouTube. Mau aku salah ngomong kayak mau ada suara motor lewat, ya udah aku langsung naikin aja ke YouTube gitu. Nah, di segmen kali ini aku mau cerita, lebih tepatnya mau recap seminggu ke belakang karena seminggu terakhir ini aku nggak bikin konten berbentuk video sama sekali. Itu awalnya waktu itu aku bikin story di Instagram ya kan. Kalau storage laptopku itu penuh, storage C-nya itu penuh gitu, nggak ada 1 GB. Jadi kalau buat ngedit video itu sebenarnya udah ada tuh bahannya. Sekarang pun udah ada bahannya, tapi nggak bisa diedit karena laptopnya nggak cukup. Jadi kalau kita lagi ngedit itu storage C-nya itu nambah gitu. Dan waktu itu nggak ada 1 GB. Buat ngeplay di editannya itu aja nggak kuat. Jadi ya ya udah gitu. Akhirnya ya stop aja lah dulu, nunggu beberapa, nggak tahu sih sampai kapan ya. Karena nunggu laptop jadi juga, nunggu laptop baru lebih tepatnya. Ya kita bikin konten-konten berbentuk tulisan aja dulu, atau foto itu masih bisa, buat ngedit-ngedit foto masih kuat. Nah setelah itu aku waktu itu posting, bikin story juga di Instagram kayak foto kayak gini gitu. Biasanya kan aku nggak pernah nunjukin mic ini nih. Nah, aku pas itu nunjukin mic, terus ada salah satu temen di Instagram, temanku juga itu, nge-DM kalau pengen tahu setup waktu aku record nih kayak gimana gitu, kayak pengen lihat ruangan inilah. Nah setelah itu aku pengen bikin kan, aku pengen masukin di segmen no script no edit ini gitu. Ternyata waktu aku udah mulai nyoba record itu nggak bisanya gini. Kalau aku udah record pakai kamera depan kayak gini, ini nggak bisa diputer gitu, harus di stop dulu baru ambil kamera belakang. Nggak bisa kalau kayak live gitu ya. Kalau live kan ada tuh bisa dipencet gitu kan. Nah, mau depan mau belakang gitu. Nah kalau sistem rekaman HP ini nggak bisa. Jadi kalau bikin kayak gitu nanti harus diedit juga. Dan kalau diedit laptopnya nggak kuat. Jadi ya nggak jadi. Habis itu live. Habis itu nyobain live di TikTok. Random aja gitu, setengah jam. Terus nyobain live di Snack Video setengah jam juga. Random, ternyata di Snack itu ada sistem kayak kayak live terus tanding gitu, tanding live. PK live kalau nggak salah. Nyoba-nyobain, oh ternyata ada fitur kayak gitu. Udah, terus nyobain live juga di Instagram setengah jaman juga lah, sekitar segitu. Pengennya mau bikin konten kayak gini kan, no script no edit, tapi ternyata nggak bisa. Nah setelah itu hari berikutnya ternyata tiba-tiba flu menyerang dan suaraku juga masih agak ngebas kan sekarang. Jadi nggak bisa bikin lagi. Terus akhirnya sekarang ini sebenarnya juga masih agak flu, suaranya masih belum balik, dan masih pilek juga. Jadi ya aku paksain aja bikin. Toh juga nggak perlu diedit kan, tinggal ngobrol, tinggal ngoceh doang. Entah ada yang nonton apa enggak, terserah, cuman mau ngeluarin unek-unek aja di kepala gitu. Nah waktu nungguin bikin, bukan nungguin sih, jadi kayak aku kan nggak bisa bikin konten video tuh ya kan. Jadi kayak mikir ini bikin konten apa gitu, bikin konten tulisan kah, bikin konten gambar kah, foto. Akhirnya aku kepikiran buat, sebenarnya kan ada bahan kan buat video tuh. Cuman akhirnya ya udahlah aku bikin konten berbentuk tulisan, lalu aku masukin ke Tribe yang lebih versi panjangnya. Kalau video kan ringkas tuh, harus ringkas. Nah, kalau tulisan aku bisa bikin tulisan panjang banget gitu tentang ke Bangkok 2025. Karena kalau yang nonton ini dan nggak tahu, aku tuh punya Tribe. Tribe itu semacam grup, pakai aplikasinya Tribelio, bukan pakai aplikasi WhatsApp, bukan Telegram, bukan aplikasi seperti biasanya lah. Itu ada aplikasi namanya Tribelio. Nah itu aku bikin grup di situ tentang Thailand, tentang bahasa Thai, tentang cara ke Thailand, tentang kerja di Thailand, kuliah di Thailand, informasi tentang Thailand. Nah salah satunya itu kan nama grupnya kan gas terus sampai Bangkok tuh. Nah nama grupnya aja gas terus sampai Bangkok. Jadi aku kepikiran gimana kalau kita bikin jalan-jalan bareng ke Bangkok gitu. Terus aku mikir ya kapan gitu ya, aku pikir 2025 kayaknya cukup deh waktunya buat nyicil, buat nabung. Dan akhirnya aku putusin 2025.
Terus aku bikinlah rencana perjalanannya di situ. Aku urutin dari mulai perencana perjalanan dari rumah terus sampai airportnya. Ambil airport jam berapa, aku cariin nyari-nyari apa namanya penerbangan kalau dari Jakarta ke Bangkok itu jam berapa. Aku pilih-pilih terus sekalian aku cari tempat-tempat, nah kayak hotelnya di mana, hotelnya yang paling bagus di mana tuh nanti. Terus tanggalnya aku ambil yang bertepatan dengan Songkran, yang tembak-tembakan yang perang air itu di Bangkok kan ada kan. Kalau sering lihat acara-acara Thailand pasti sering lihat Songkran itu yang kayak siram-siraman air. Nah itu aku pasin di waktu itu, bulan April tepatnya. Jadi kalau bentar, jadi kayak kalau di urut-urutin itu berangkatnya mulai dari tanggal 10 dari rumah masing-masing. Kalau dari Jakarta ya udah tanggal 11, jadi kita kumpul di bandara tanggal 11 di Jakarta, terus kita berangkat sore. Terus nanti perjalanan dari Jakarta ke Bangkok kan cuma 2 jam tuh. Ya paling jam 8 sore udah nyampe di Bangkoknya, terus langsung check in ke hotel. Terus aku juga udah reng-rengin tentang SIM cardnya, kalau di sana kan ya butuh internet, kita juga butuh SIM card. Biayanya berapa, terus perjalanan dari bandara ke hotel berapa, terus hotelnya di mana, harganya yang berapa. Aku udah rancang semuanya. Terus di hari pertama, kedua, ketiga juga aku bikinin kayak destinasinya, rencana perjalanannya. Jadi kayak hari pertama jam jam 9 sampai jam 1 itu. Hari pertama itu kalau nggak salah hari Jumat apa ya. Intinya ya hari pertama kalau nggak salah ya. Kalau pengen tahu lebih jelas bisa cek nanti di Instagram, ada di Tribe juga ada di Instagram, lebih gampang. Ada rencana perjalanannya yang lebih lengkap, karena ini aku mengingat-ingat aja gitu. Nah itu jadi dari jam 9 sampai jam 11 itu nanti kita ke candi-candinya di sana. Terus habis itu karena Jumat juga ada rencana Jumatannya di mana di sekitaran Cula kalau nggak salah, di rencanaku itu. Terus kita habis itu ke Cula juga, ke Cula Longkorn University. Terus ya ada rencana perjalanannya banyak lah, itu udah ada harganya berapa. Terus ada ke GMM juga kan, banyak dari teman-teman tuh yang pengen ke GMM kan. Kali aja di sana nanti ketemu sama idola kamu, siapa tahu. Nah, intinya ada 3 hari di sana, itu kira-kira total biayanya sekitar 9 juta. Kenapa kok mahal banget? Karena biasanya ke Bangkok kan cuma butuh 4 sampai 5 juta ya kan. Tapi aku hitungin itu semuanya, bukan cuma tiketnya doang. Jadi semuanya itu aku hitung, jadi totalnya sampai 9 juta. Dan itu juga aku ambil harga yang agak tinggian dikit karena nanti kita bertepatan dengan Songkran. Otomatis harga di sana bakal naik semua, dari tiket pesawat, dari hotel segala macamnya bakal naik karena memang hari rame gitu. Jadi ya kira-kira sekitar 9 jutaan gitu ya. Terus itu kalau misal 9 juta kita berangkatnya tahun 2025, itu bisa dapat 34 bulan untuk nabung. Nah, kalau misal kita nabung mulai dari bulan Juni 2022, sekarang aku record tanggal berapa nih? Aku record tanggal 21 Mei. Nah, jadi masih ada 9 harian tuh ke bulan Juni. Kalau mulai hari pertama bulan Juni kamu nabung 9.000 aja, itu dalam 34 bulan sampai Maret 2025 kita itu udah dapat uang sebesar 9 juta lebih. Cukup banget. 9.000 per hari atau 270.000 per bulan. Itu untuk apa ya? Rincian nabungnya ya kayak gitulah. Kalau misal nabungnya pengen lebih banyak ya bisa, atau memang kalau belum kuat segitu ya sebisanya daripada enggak sama sekali ya kan. Siapa tahu nanti kan kita ya kayak gini deh. Aku tuh percaya banget kalau kita itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu nambah kemampuan kita, skill kita, orang yang kita kenal itu nambah. Jadi otomatis
penghasilan kita juga sedikit banyak juga nambah gitu, nggak mungkin segitu terus. Ada yang aneh kalau bisa, kalau penghasilan kita segitu terus gitu. Jadi ya, ya mulai dari sebisanya dulu sebenarnya. Nggak harus 9.000 per hari, itu yang memang untuk kebanyakan orang lumayan berat, apalagi masih sekolah, masih kuliah, itu 9.000 per hari aja itu berat. Apalagi kalau dilihat per bulannya ya, per bulan kan jadinya 300.000 tuh, 270.000. Lumayan berat, cuman ya bisa lah, sebisanya aja dulu. Kalau bisanya cuma 2.000 ya monggo 2.000 aja dulu. Ntar nyampe di hari, siapa tahu nanti kalau nyampe di Maret 2025 ternyata kayak gini. Anggap aja bulan Juni kita baru bisa ngumpulin 1.000 per hari. Terus tiba-tiba kita udah nambah-nambah skill nih, nambah kemampuan, terus nambah channel, nambah yang kita kenal, terus nambah-nambah penghasilan gitu. Siapa tahu bulan Juni terus Julinya itu bisa 2.000. Juli, Agustusnya bisa 3.000 per bulan. Jadi kayak nggak harus kita itu 9.000 terus. Jadi kalau misal kita kuat 9.000 ya 9.000, kalau nggak kuat ya diturunin dikit 5.000 mungkin. Tapi kalau misal lagi dapat uang banyak gitu, masukin aja yang banyak gitu kan. Anggap aja uang kopi lah ya. Uang kopi kalau di Jakartaan 90.000 ya kan. Ya seperti itu kira-kira. Jadi untuk recap dalam seminggu itu kira-kira kayak gitu sih. Dari mulai laptop gak bisa dipakai buat ngedit, terus pengen bikin konten kayak gini, ternyata kemarin agak sibuk juga karena depan rumah juga ada yang punya yang nikahan, jadi ya agak sibuk dikit. Terus flu melanda, akhirnya baru bisa bikin no script no edit ini 8 hari kalau aku cek tadi di YouTube ya. Padahal aku pengennya bikin ini tiap hari gitu. Ya konsisten aja ngomong apa gitu, bahas sesuatu yang entah random atau cerita tentang Thailand di no script no edit ini gitu. Kayaknya udah cukup deh. Besok kayak jadi di segmen no script no edit ini aku bikin kayak ngobrol random, terus aku selang-seling sama cerita di Thailand karena aku banyak punya cerita lumayan seru ya di Thailand. Jadi kayak misal hari ini random, terus besoknya cerita tentang Thailand, terus besoknya lagi random tentang keresahan-keresahan atau tentang sesuatu yang lagi aku pikirin, ya aku ngomongin aja di sini gitu. Tentunya ya aku pilih-pilih, nggak semuanya aku omongin. Ya seperti itulah kira-kira ya. Udah mulai ngeblank. Dah gitu aja sih. Kayaknya harus subscribe deh yang belum subscribe ya, biar nambah gitu. Terus aku juga lagi ngejar jam tayang dari YouTube, bisa ditonton video-videoku yang lain. Di like kalau suka, dislike aja kalau gak suka, komen kalau ada pertanyaan. Doain semoga laptopnya cepet dapat adik gitu ya. Biar bisa bikin konten 30 detik lagi yang video bahasa Thai itu. Dah gitu aja sih. Bye bye.